Kamis pagi, Syekh Ali Jaber tutup usia. Ia meninggal di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih setelah dirawat karena terpapar virus corona. Awal pekan kemarin, rumah sakit telah memutuskan Syekh Ali Jaber sudah negatif, tapi tidak mengizinkan pulang karena kondisinya belum benar pulih. Dari rumah sakit, jenazah dibawa ke rumah duka di Rawamangun, Jakarta Timur. Di tempat ini, keluarga yang membawa jenazah Syekh Ali hanya singgah sebentar karena melanjutkan perjalanan ke tempat pemakaman pesantren Darul Quran di Tangerang, Banten. Tiba di pesantren Darul Quran Tangerang, Banten, jenazah Syekh Ali langsung disolatkan. Petugas gabungan TNI Polri menjaga ketat pesantren agar tidak terjadi kerumunan demi mencegah penyebaran virus corona. Di pesantren ini Syekh Ali Jaber dimakamkan. Pria kelahiran Madinah, Arab Saudi, wafat di usia relatif muda, 44 tahun. Selamat malam, kita jumpa lagi di iNewsroom, tempat Anda memperbaharui informasi melalui diskusi yang komprehensif. Saya, Latif Siregar, akan menjadi teman Anda selama 1 jam. Kita awali iNewsroom malam ini dari kepergian Syekh Ali Jaber. Indonesia kembali kehilangan ulama besar. Syekh Ali Jaber pagi tadi meninggal dunia di Rumah Sakit Yarsi, Jakarta. Ulama kelahiran Madinah ini meninggal dunia di usia 44 tahun. Ia sudah beberapa waktu dirawat karena terpapar corona, tetapi saat ini sudah dipastikan negatif dari virus tersebut. Selama dalam perawatan, almarhum sempat menggunakan alat bantu ventilator. Dari rumah sakit, almarhum dibawa ke rumah duka di kawasan Rawamangun. Syekh Ali Jaber dikenal sebagai ulama dengan pesan-pesannya yang sejuk dan damai. Beberapa waktu yang lalu, Syekh Ali Jaber dimakamkan di Komplek Pesantren Darul Quran di Tangerang, Banten. Ulama kelahiran Madinah itu diantar ratusan pelayat. Suasana haru menyelimuti pemakaman Syekh Ali Jaber sore tadi. Kalimat tahlil dan doa yang diserukan para pelayat mengantarkan jenazah Syekh Ali Jaber ke peristirahatan terakhirnya di Komplek Pesantren Darul Quran Tangerang, Banten. Tiba di lokasi pemakaman, jenazah Ali Jaber langsung disolatkan dan segera dimakamkan. Karena pandemi COVID-19, pemakaman pun dibatasi hanya dihadiri pihak keluarga dan kerabat. Selain dihadiri oleh keluarga dan kerabat, prosesi pemakaman Syekh Ali Jaber juga dijaga petugas gabungan TNI Polri agar tidak terjadi kerumunan demi mencegah penyebaran virus corona. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatkan menjadi Kita akan melihat bagaimana suasana di pemakaman Syekh Ali Jaber yang baru saja selesai beberapa waktu yang lalu. Di sana masih ada Armalina. Armalina, selamat malam. Sepertinya sudah sepi di sana. Bagaimana kondisi terakhir di pemakaman Syekh Ali Jaber? Silakan. Ya, Latif dan juga pemirsa, tadi prosesi pemakaman dari almarhum Syekh Ali Jaber ini telah usai. Tadi baik dari keluarga maupun kerabat langsung membubarkan diri, di mana mereka saat ini sudah bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Di mana tadi saat prosesi pemakaman almarhum Syekh Ali Jaber ini juga dibatasi, yang diperbolehkan hadir ke dalam komplek Pondok Pesantren Darul Quran Tangerang hanyalah kerabat terdekat dan juga keluarga. Tadi beberapa awak media
media dan juga masyarakat setempat yang ingin mengikuti prosesi pemakaman ke dalam ini juga tidak diperkenankan begitu, karena memang sangat dibatasi mengingat saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19. Dan tadi selama prosesi pemakaman juga baik dari kerabat ataupun dari keluarga juga tetap menggunakan masker begitu, mereka tetap menjalani protokol kesehatan. Tadi suasana haru ini juga menghiasi selama prosesi, mulai dari disolatkan di masjid yang berada di dalam pondok, lalu juga ada dimakamkan di dalam Pondok Darul Quran Tangerang. Dan sejumlah tokoh tadi kami juga melihat meskipun tidak banyak karena memang dibatasi begitu, diantaranya ada tokoh politik Zulkifli Hasan, lalu juga ada Ustadz Yusuf Mansur dan sejumlah kerabat terdekat ini seperti Irfan Hakim dan juga Taki begitu tadi juga berada di sekitar lokasi. Dan dari penglihatan kami ini juga yang menghadiri di proses pemakaman ini hanyalah pria, sedangkan untuk wanita seperti istri dari almarhum Syekh Ali Jaber ini berada di belakang tempat pemakaman, itu di tempat duduk begitu. Dan dari informasi terakhir dari pihak keluarga ini juga sudah mengkonfirmasi bahwa almarhum Syekh Ali Jaber ini meninggal dunia bukanlah karena COVID-19, meskipun memang sebelumnya Syekh Ali Jaber ini dirawat di Rumah Sakit IRC Cempaka Putih selama 19 hari dan sempat mengalami kritis karena COVID-19, namun sempat sembuh. Dan memang dari Syekh Ali Jaber ini tidak menginginkan keluar dari rumah sakit karena memang masih cukup istirahat, namun sehari sebelumnya ini dikabarkan Syekh Ali Jaber mengalami kritis karena adanya komplikasi jantung. Dan tadi setelah dikabarkan meninggal pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, tadi Syekh Ali Jaber dibawa ke rumah duka yang berada di Taman Berdikari Sentosa, Jalan Pramuka, Jakarta Timur. Ini tiba pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat, lalu tadi langsung dibawa ke Pondok Darul Quran Tangerang untuk dimakamkan pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan tadi kami juga melihat ini cukup banyak yang mengantar almarhum Syekh Ali Jaber. Ini sekitar ada 30 mobil yang mengantar dari rumah duka hingga ke tempat pemakaman. Dan juga tadi sebelum masuk ke jalan tol ini berada di Jakarta, kami juga sempat melihat banyak sekali dari ojek online ataupun motor-motor yang ingin mengawal almarhum Syekh Ali Jaber, di mana mereka membuka jalan di sekitar Jakarta begitu agar tidak terhindar macet begitu. Ini artinya memang Syekh Ali Jaber sangat dikenang oleh masyarakat sebagai ulama ataupun penceramah yang sangat menyejukkan, dan juga isi ceramah-ceramahnya ini banyak sekali menjadi panutan masyarakat. Latif. Oke, Armalina, kalau Anda sebutkan tadi banyak sekali orang yang datang mengantarkan Syekh Ali Jaber, tapi di pemakaman dibatasi karena untuk mengatasi penyebaran pandemi. Di mana kemudian mereka berada menyaksikan pemakaman tersebut? Ya, Latif dan juga pemirsa, kami tadi melihat ini memang ada dua pembatas begitu, di mana untuk yang pertama ini di pintu gerbang komplek pondok pesantren ini yang diperbolehkan masuk hanyalah rombongan mobil tersebut, di mana ada 30 mobil tadi. Namun di dalam ini juga ada pembatasan di mana yang bisa masuk ataupun mendekat ke tempat pemakaman ini hanyalah keluarga yang diutamakan, dan sisanya ini seperti kerabat ataupun teman-teman dari pondok pesantren yang berada di Darul Quran Tangerang ini hanya diperbolehkan di luar batas garis kuning polisi, di mana memang ini juga dijaga ketat oleh tim gabungan dari TNI maupun Polri yang untuk menghindari ada kerumunan, di mana kita ketahui bahwa saat ini masih berada di tengah pandemi COVID-19. Latif. Ya. Apa rencana keluarga untuk malam hari ini? Apakah para warga boleh dipilih, difilter satu persatu, boleh berziarah ke makam Syekh Ali Jaber? Ya, Latif dan juga pemirsa, tadi kami sempat bertanya dengan kerabat terdekat almarhum Syekh Ali Jaber, yaitu Ustadz Yusuf Mansur, di mana memang untuk sampai saat ini masih belum ada rencana untuk diperbolehkan bahwa untuk mendatangi langsung ke tempat pemakaman almarhum Syekh Ali Jaber, di mana mengingat memang saat ini masih berada di tengah COVID-19. Jadi memang sampai saat ini masih belum ada informasi akan diperbolehkan bahwa
masyarakat luar begitu melakukan kunjungan ke pemakaman untuk mendoakan almarhum Syekh Ali Jaber, di mana tadi Ustadz Yusuf Mansur juga menyarankan bagi masyarakat yang memang ingin mengirimkan doa kepada almarhum Syekh Ali Jaber ini lebih baik mengirimkan doa saja dari jauh, karena dikhawatirkan jika ini dibuka untuk umum berada di tengah COVID-19 ini akan mengakibatkan kerumunan. Latif. Apakah kalau ke masjid warga diperbolehkan masuk bergabung untuk sholat maghrib dan berdoa bersama-sama untuk Syekh Ali Jaber? Ya Latif, kalau dari pandangan kami hingga saat ini gerbang pintu utama untuk komplek pondok pesantren ini masih dijaga ketat oleh tim gabungan TNI ataupun Polri, artinya bahwa masjid yang berada di komplek di pondok pesantren ini juga tidak bisa dengan mudah begitu didatangkan oleh masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Artinya memang untuk di dalam komplek pondok pesantren ini hanya diperbolehkan bagi memang santri-santri yang memang sudah berada di sini saja. Oke, Armalina melaporkan langsung dari pemakaman Syekh Ali Jaber di Tangerang, Banten. Terima kasih. Kepergian Syekh Ali Jaber meninggalkan banyak kesan, terutama bagi umat muslim. Selain pendakwah, Ali Jaber hobi bermain sepak bola sehingga dijuluki Ali Zidane. Ali Saleh Muhammad Ali Jaber, atau lebih dikenal Syekh Ali Jaber, lahir di Madinah 3 Februari 1976. Lahir dan besar di Madinah, Ali Jaber menjalani pendidikan formal ibtidaiyah hingga aliyah di Madinah. Usai lulus sekolah menengah, ia melanjutkan pendidikan khusus pendalaman Al-Quran pada tokoh dan ulama ternama di Arab Saudi. Di usia 11 tahun, Syekh Ali Jaber telah hafal 30 juz Al-Quran dan mulai berdakwah di masjid-masjid. Sejak tahun 2008, Syekh Ali Jaber mulai hijrah dan berdakwah di Indonesia. Ali menikah dengan Umi Nadia, wanita asal Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tahun 2011, Syekh Ali Jaber resmi menjadi warga negara Indonesia. Syekh Ali Jaber terkenal giat berdakwah dari kota hingga pelosok daerah. Metode dakwah Ali Jaber yang lembut mendapat respon besar dari masyarakat Indonesia. Pertengahan September 2020, saat berdakwah di Bandar Lampung, Syekh Ali Jaber sempat menjadi korban penusukan. Akibat serangan tersebut, Syekh Ali Jaber mengalami luka di bahu kanan. Di saat semua mengutuk serangan penusukan tersebut, Syekh Ali Jaber justru bersikap kontra dengan memaafkan pelaku penusukan. Reaksi tersebut justru menimbulkan banyak simpati masyarakat. Selain berdakwah, Syekh Ali Jaber ternyata memiliki kegemaran terhadap olahraga, terutama sepak bola. Dalam sebuah acara, Syekh Ali Jaber mengakui bahwa sepak bola adalah hobinya sejak kecil. Bahkan saat pertama kali datang ke Lombok, Ali sering bermain sepak bola dengan warga lokal dan mendapat julukan Ali Zidane oleh warga Lombok karena mirip dengan pesepak bola asal Prancis Zinedine Zidane. Di masa pandemi virus corona, Syekh Ali Jaber juga aktif melakukan sosialisasi pentingnya menjaga protokol kesehatan kepada masyarakat sambil terus berdakwah. Kini, sosok pendakwah yang memiliki hobi sepak bola tersebut telah tiada. Meskipun Syekh Ali sempat dirawat akibat positif COVID-19, namun Syekh Ali Jaber dinyatakan negatif sebelum meninggal dunia. Semasa hidupnya, Syekh Ali Jaber mendedikasikan dirinya untuk mencetak hafiz dan hafizoh Al-Quran. Kita akan berbincang dengan seorang sahabatnya setelah yang satu ini.